Ya pemirsa, tidak hanya di wilayah Puncak, Jawa Barat, banjir juga melanda Jakarta dan sekitarnya. Hingga hari ini volume air yang merendam permukiman warga di wilayah Jakarta Timur masih tinggi. Petugas gabungan disiagakan di lokasi untuk mengevakuasi warga. Banjir akibat meluapnya aliran Sungai Ciliwung merendam puluhan rumah warga di permukiman padat Kebonpala, Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur. Untuk dapat beraktivitas, warga terpaksa harus menerobos tingginya debit air yang mencapai dada orang dewasa. Sejumlah petugas gabungan disiagakan di lokasi untuk mengevakuasi warga. Kalau subuh itu masih sekitar 100-an lah, Pak. Lambat juga ini naik. Tapi artinya meningkat dibanding pas malam tadi ya, Pak? Iya, agak meningkat, Pak. Lebih cepat meningkat. Sekarang 170. 170 sekarang. Petugas berarti disiagakan di sini untuk mengevakuasi dan jaga-jaga ya, Pak? Betul, Pak. Betul, Pak. Dari rekan kita juga dari Samapta Polda, dari Brimob juga ada, Pak. Juga dari BPPD juga ada. Tak hanya kawasan Kebonpala, banjir juga merendam permukiman warga di kawasan Cawang dan Bidara Cina, Jakarta Timur. Ketinggian air mulai dari 50 cm hingga 1 meter lebih. Banjir di wilayah ini disebabkan oleh meluapnya aliran Sungai Ciliwung. Warga pun terpaksa menerobos banjir demi dapat beraktivitas keluar rumah. Sementara itu ratusan rumah di Jalan Tanjung Sanyang, Cawang, Jakarta Timur juga terendam banjir. Tingginya volume air membuat warga terpaksa keluar rumah meski belum ada posko pengungsian. Meski belum ada bantuan makanan karena sedang berpuasa, warga berharap ada tempat sementara yang nyaman untuk mengungsi. Sementara itu petugas BPBD DKI Jakarta telah diterjunkan untuk membantu warga yang ingin dievakuasi menggunakan perahu karet. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno meninjau kondisi banjir di Kebonpala, Jakarta. Rano Karno mengungkapkan saat ini pemerintah daerah tengah berupaya mengatasi masalah banjir yang selalu terjadi di Jakarta. Pertama kali saya bekerja di saat Pak Gub ada di Magelang, yaitu melakukan pengurukan sungai. Kemudian melakukan pengurukan waduk. Karena kita mengindikasikan bahwa berdasarkan prediksi dari BMKG diberikan hujan ini bisa mencapai bulan April. Nah, jadi wadahnya itu harus kita perdalam. Tinggal debit air berapa besar itu tergantung Tuhan menurunkan berapa besar. Yang kita adalah mengantisipasi di sini. Karena itulah kenapa kita lakukan pengurukan sungai, kita lakukan pengurukan waduk untuk melakukan daya tampung secara maksimal. Tapi memang hari ini dari semalam kita juga mendapat laporan bahwa Katu Lampa itu melebihi batas. Bahkan mungkin diprediksi akan makanya keluarlah perintah siaga 1 Jakarta. Jadi ya inilah Jakarta yang kita memang hadapi, yang dari tahun ke tahun permasalahannya sama. Nah ini kenapa nggak pernah selesai, ini harus kita kerjakan bersama-sama. Jadi sekali lagi saya juga diperintahkan Pak Gub untuk berkunjung ke sini, Pak Gub juga berkunjung ke tempat lain. Setelah itu kita akan ada rapat koordinasi di Pemprov untuk kita membahas apa yang bisa kita lakukan dalam waktu sesaat ini. Gitu. Itu aja sebut intinya. Tadi udah peninjauan ke pengungsian, Bang Dul? Iya, tadi saya udah ke pengungsian. Nah ini ada kendalanya begini, di pengungsian tadi berdasarkan daftar yang diberikan oleh Bu Wali, ada hampir 365 jiwa. Sementara di Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait banjir di wilayah Kebonpala, Jakarta Timur, kami telah terhubung dengan rekan Dilami Aulia. Selamat sore Dilami, bagaimana situasi di sana? Apakah banjir mulai surut? Ya, selamat sore Fareli dan juga pemirsa. Saat ini tepatnya saya di lokasi pengungsian karena seluruh warga yang terdampak banjir Kebonpala ini sudah mengungsi di SD Negeri 1 dan 2 Kampung Melayu, Jakarta Timur. Valeri dan juga pemirsa, saya akan perlihatkan situasinya bahwa memang sejumlah ruangan kelas di SD Negeri 1 ini memang dimanfaatkan begitu ya untuk pengungsian warga. Nah, kalau misalnya melihat dinominasi memang di sini kebanyakan
pengungsi adalah ibu-ibu dan juga anak-anak. Nah, untuk mengetahui bagaimana terkait dengan kronologi kejadian dari banjir dan jam berapakah memang masyarakat ini mengungsi, saya akan berbincang langsung dengan salah satu warga. Halo Mas, selamat sore, dengan Mas siapa? Mas Rohman, Mas Rohman, sudah sejak kapan mengungsi di SD Negeri 1 dan 2 ini? dari sejak pagi sih, Mbak. Pagi jam 8. Kemudian ini kan tentu banjir berdampak terhadap rumah dan barang-barang. Kalau untuk barang-barangnya sendiri ditaruh di mana sih, Mas? Alhamdulillah sih kita punya di dap ya, di atas, tarik ngaruh di atas. Di lantai 2 lah. Iya. Kalau dari Mas sendiri, ini kan sering terjadi begitu ya banjir di Kebun Pala. Ini jadi yang terparah atau seperti apa sih, Mas? Ini belum terparah. Belum terparah ini. Baru di gosipnya baru siaga 1, tapi belum sampai siaga 1. Mungkin terakhir harapannya seperti apa sih, Mas, untuk pemerintah begitu terkait dengan banjir ini? Harapannya apa ya? Bingung juga sih pemerintah sekarang. Banyak ya, itulah kasusnya juga banyak sih. Terima kasih, Mas. Nah, Valerie dan juga pemirsa, saya akan ajak Anda untuk berkeliling kembali begitu ya. Kalau misalnya di sini memang tadi dari bantuan berupa makanan, kemudian selimut dan juga pampers bayi memang telah disediakan oleh pihak suku dinas sosial dari Jakarta Timur, dan tadi juga ada kunjungan ya dari Wagub DKI Jakarta Rano Karno. Nah, kalau kita lihat juga ini ada Mbak, izin berbincang, selamat sore. Ini dengan Mbak siapa? Amel. Mbak Amel turut berduka cita begitu ya terkait dengan banjir yang terjadi. Kalau misalnya melirik kembali dari Mbak Amel sendiri, ini sering terjadi banjir setiap tahunnya atau seperti apa, dan ini merupakan banjir terparah atau gimana sih, Mbak? Ya, banjir terparah emang dari sebelumnya. Kemudian apa sih, Mbak, yang dibutuhkan begitu saat pengungsi ini kebanjiran dan lain-lain? Pakaian? Pertama kayak nasi, makan makanan, terus makan makanan buat anak-anak, selimut. Mbak Amel, terima kasih banyak. Valerie dan juga pemirsa, memang diharapkan dari masyarakat sendiri ke depannya masalah banjir yang selalu menimpa kota Jakarta, terutama Kebun Pala ini dapat dituntaskan oleh pemerintah. Valerie. Baik, terima kasih Dilami Aulia melaporkan langsung dari Kebun Pala, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali Dilami, selamat sore.